Hai ibu, apakah nih sering nih si kecil terbangun di malam-malam dan membuat ibu kewalahan nih karena kurang tidur gitu? Saya tahu, pasti rasanya melelahkan banget. Tapi tenang, ibu nggak sendirian. Di video kali ini, saya akan membagikan 5 tips sederhana tapi ampuh supaya bayi bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Tempatnya ibu bisa mendapatkan info kesehatan anak yang mudah dipahami dan pastinya bermanfaat. Yuk simak videonya sampai habis. Ibu, salah satu alasan kenapa bayi susah tidur itu karena mereka belum punya rutinitas tidur yang konsisten. Bayi itu butuh rutinitas yang bikin mereka merasa aman dan tahu bahwa waktu tidur sudah dekat. Rutinitas yang sederhana itu bisa banget membantu si kecil lebih cepat tertidur. Misalnya, ibu bisa mulai dengan memandikan bayi dengan air hangat, ganti popok, pakaikan baju tidur yang nyaman, lalu susui nih. Nah, setelah itu coba ajak bayi bersantai dengan membacakan cerita atau menyanyikan lagu pengantar tidur. Intinya, lakukan hal yang sama setiap malam supaya bayi paham nih kapan waktu tidur telah tiba. Nah, ibu juga bisa menambahkan pijatan lembut nih sebelum tidur. Pijatan ringan di punggung atau di kaki bisa membantu bayi lebih rileks dan tenang. Bayi yang rileks biasanya lebih cepat tertidur dan tidurnya lebih lama. Ingat ibu, semakin konsisten rutinitasnya, bayi akan semakin cepat terbiasa. Dan yang terpenting, tidur jadi bukanlah hal yang menakutkan gitu buat bayi, tapi justru sesuatu yang dinanti-nanti. Kenyamanan ruangan tempat bayi tidur itu juga super penting loh. Suasana yang nyaman bikin bayi lebih cepat terlelap dan tidak gampang bangun-bangun gitu di malam hari. Pastikan suhu ruangan nggak terlalu panas atau terlalu dingin ya. Ibu bisa suhu idealnya itu di set sekitar 20-24 derajat Celcius. Kalau bayi kepanasan, mereka jadi rewel dan susah tidur. Sebaliknya, kalau kedinginan, bayi juga gampang terbangun karena jadi ya rasanya kedinginan lah. Selain itu, pencahayaan ruangan itu juga perlu diperhatiin nih. Gunakanlah lampu tidur yang redup atau matikan lampu utama nih. Cahaya terang itu bisa bikin bayi terjaga dan susah tidur karena mengganggu hormon melatonin yang membantu bayi untuk tidur. Dan kalau rumahnya ibu itu deket jalan raya atau daerah yang ramai, pokoknya yang bising-bising itu, coba deh pakai white noise, kayak suara lembutnya kipas angin loh. Nah, white noise ini bisa meredam suara bising di luar dan bikin bayi lebih tenang, jadi nggak gampang kagetan gitu. Kamar yang nyaman, sejuk, tenang, itu akan bikin bayi lebih gampang tidur nyenyak nih dan nggak gampang kebangun. Bayi yang lapar itu pasti gampang terbangun nih di malam hari ibu. Jadi, salah satu cara terbaik untuk bikin mereka tidur lebih lama adalah memastikan bayinya kenyang sebelum tidur. Kalau bayinya mendapatkan ASI, pastikan bayi sudah cukup kenyang sebelum tidur. Kalau bayinya sudah mulai MPASI, ibu bisa memberikan makanan padat di sore hari atau malam hari. Setelah itu diikuti dengan pemberian ASI sebagai penutup sebelum tidur. Nah, ini akan membantu mereka, si bayi itu jadi lebih kenyang lebih lama gitu. Tapi ingat ya ibu, jangan langsung memberikan makan atau susu tepat sebelum tidur. Tunggu sekitar 30 menit hingga 1 jam setelah menyusui atau makan sebelum bayi diletakkan di tempat tidur. Ini untuk menghindari gumoh gitu atau masalah pencernaan yang malah bikin bayi jadi makin rewel dan terbangun di malam hari. Perhatikan tanda-tanda bayi kenyang seperti mulai melambat saat menyusu atau terlihat mengantuk setelah makan. Dengan begitu bayi bisa tidur dengan perut yang nyaman dan tidur lebih lama. Ibu, salah satu hal yang bikin bayi sering terbangun di malam hari adalah mereka terlalu bergantung dengan tidur di gendongan atau saat disusui. Jadi penting banget nih untuk mulai mengajarkan bayi tidur sendiri di tempat tidurnya. Mulailah dengan meletakkan bayi di tempat tidurnya saat mereka sudah mengantuk tapi belum sepenuhnya tertidur. Ini akan membantu untuk si bayi belajar untuk tidur sendiri tanpa harus digendong atau harus disusui. Jadi kalau mereka terbangun di malam hari, mereka sudah bisa mulai. Si bayi itu udah bisa mulai tidur sendiri tanpa harus dibantu. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam sleep training.
Awalnya mungkin butuh waktu gitu ya, dan nggak jarang bayi akan menangis atau menolak. Tapi ibu-ibu jangan menyerah. Konsistensi adalah kunci. Kalau ibu terus konsisten, lama-lama bayi akan terbiasa kok. Dan tidur sendiri tanpa perlu gendongan atau disusui. Yang penting ibu tetap ada di samping anaknya, memberikan suatu kenyamanan yang lain selain nenen, selain gendong. Itu akan membuat anak belajar tidur sendiri. Ibu saya coba nih teknik tunggu beberapa menit, dimana ibu tuh memberi waktu bayi untuk menenangkan diri. Yang penting tetap sabar dan konsisten ya ibu. Setiap bayi tuh butuh waktu untuk beradaptasi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Lagi-lagi yang penting konsisten. Ibu tahu nggak, ternyata bayi yang terlalu lelah atau terlalu banyak stimulasi justru itu akan lebih susah tidur. Biar deh capek dulu main-main, nanti pasti gampang tidurnya. Tapi faktanya bayi yang overstimulasi justru jadi rewel dan susah tidur. Jadi, sekitar 1 jam sebelum waktu tidur, sebaiknya mulai kurangi aktivitas yang terlalu merangsang. Bisa dengan mematikan TV, matikan lampu, ajak bayi untuk bersantai dengan kegiatan yang lebih tenang. Contohnya, baca buku, mendengarkan musik, terus juga dipijat. Nah, ini membantu bayi untuk menenangkan diri nih sebelum mulai tidur. Stimulasi fisik yang terlalu berat nih menjelang tidur justru bikin bayi jadi lebih sulit tidur. Jadi pastikan ibu tuh mulai menciptakan suasana yang menenangkan sebelum waktu tidur tiba. Nah ibu, itu tadi 5 tips supaya bayi tidur lebih nyenyak sepanjang malam. Tidur yang cukup penting banget nih buat perkembangan bayi. Jadi jangan ragu untuk mencoba tips tadi ya. Yang terpenting adalah konsisten dan kesabaran. Kalau ibu punya pengalaman atau tips lainnya, coba share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya ibu tuh nggak ketinggalan nih tips-tips menarik lainnya seputar kesehatan anak. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana mengatasi gumoh pada bayi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.